wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya Bu ya, alhamdulillah. Kita bersyukur pada siang hari ini lumayan panas ya cuacanya. Namun meskipun panas-panas tetap semangat ngaji ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Pahalanya besar. Mujahadahnya itu berlipat-lipat ya Bu ya. Atas nikmat ini kita sama-sama ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya live di Facebook ya Bu ya. Main Facebook Mbak Ibu? Main ya. Kalau lewat itu ada Facebook saya Ade Al-Bengkuluwi ya. Ade Al-Bengkuluwi. Namanya ADHE tulisannya. Al-Bengkuluwi. Juga yang di Facebook itu saya upload di YouTube. YouTube saya Ngaji Tahsin Berkah. Ngaji Tahsin Berkah. Jadi bisa ibu-ibu bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Facebook. Ya. Kalau di Facebook itu dia sering lewat. Kalau di YouTube, kalau nggak dicari nggak lewat. Ya, lebih aksesnya lebih susah kalau di YouTube. Tapi bisa ibu cari ya Bu ya. Ya itu channel insya Allah kita buat channel untuk dakwah. Ya. Jadi semuanya di sana ada tentang ngaji, tentang fikih, ya. Ngaji Tahsin Berkah. Ya, kalau ibu cari di YouTube itu tinggal ditulis saja Ngaji Tahsin Berkah, muncul foto saya dengan jamaah bapak-bapak ya, lagi ngaji Quran. Baik. Kemudian kita masih sama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita mendapat manfaat dari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita, mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Kitab. Lahadini ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Ya, kemarin kita udah belajar jenis-jenis macam-macam air ya. Air. Jadi air itu air mutlak yang biasa kita pakai untuk bersuci. Yang bisa digunakan tuh ada tujuh jenis. Air laut, air hujan,
air apa lagi? Mata air, air lagi, air sumur, ya kan? Terus air sungai, ya, air embun, air es. Air embunnya agak susah ngumpulinnya, ya. Nah, air es dicairin dulu baru bisa jadi air, ya. Maka batu es nggak bisa dipakai untuk bersuci, ya. Jadi ada 7. Boleh kita bersuci pakai air laut, boleh pakai air sungai, boleh pakai air hujan, ya. Dan seterusnya tadi ada 7. Nah, kemudian pembagiannya ini ada yang bisa mensucikan, ada yang tidak bisa mensucikan. Baik. Kita udah masuk belum waktu itu? Suci mensucikan, suci tapi tidak mensucikan, udah masuk belum? Sudah itu ya? Masih ingat Bu ya? Nah, ada air itu yang suci mensucikan, itulah yang disebut air mutlak. Air mutlak itu yang 7 tadi, ya. Yang 7 tadi itu air mutlak, suci mensucikan. Dia suci, bisa mensucikan yang lain. Ada suci tapi makruh digunakan, yaitu air musyammas. Air dalam bejana, kemudian kita di bawah terik matahari gitu, kan jadi panas tuh. Itu makruh digunakan. Waktu kita nyuci muka gitu, nanti melepuh nanti. Ya. Jangan yang digunakan saat dia panas itu. Atau yang sangat dingin atau yang sangat panas gitu ya. Kalau yang sangat dingin ada. Ada ini air isinya batu es. Kita pakai untuk wudhu. Nah, itu sangat dingin, jangan. Nah, ya, jangan. Jangan sampai terlalu dingin, jangan juga terlalu panas. Makruh ya. Yang ketiga ada suci tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Yaitu yang pertamanya air mustakmal, yang keduanya air yang tercampur benda suci. Ini misalnya air putih, dimasukin gula, namanya berubah jadi air gula. Ini air putih, kita masukin teh, berubah jadi air teh. Nah, ini tidak bisa mensucikan yang lain. Tapi suci, boleh diminum, begitu. Tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa pakai wudhu, nggak bisa dipakai untuk bilas baju. Nah, itu, ya. Termasuk air yang tercampur sabun, ya. Air tercampur sabun. Nih, misalnya airnya putih. Udah bilas baju, di dalamnya putih sekali. Terus mau pakai wudhu, boleh nggak? Nggak boleh, karena tidak suci lagi. Tidak suci, mensucikan maksudnya. Suci tapi tidak mensucikan. Kecuali kalau pas bilasnya di bajunya ada najis, itu baru airnya nanti tidak suci. Ya. Kemarin kan kalau terkontaminasi dengan najis, ya, maka air tadi menjadi air najis kan. Nah, kalau bilasnya baju ada najis, kemudian masukkan langsung dicelup di dalam ember, ya kan, dicuci pakai sabunnya di dalam apa? Ini kain, misalnya kain, cuci, kan ada sabunnya tuh nempel di kain. Ini ember, celupin. Sementara di baju tadi ada najis, campurin sini. Berarti dalam embernya itu semua najis. Itu. Dan tidak bisa itu apa digunakan untuk mensucikan, tidak bisa. Nah, tapi kalau misalnya airnya ini bajunya udah dibilas dulu, udah dicuci dulu, disiram, kemudian dia bilasnya ke dalam ini kan udah bersih, udah suci nih, baru dimasukinnya ke dalam ini. Ada seperti masih sabun-sabunnya misalnya kan. Nah, ini berarti
airnya suci tapi tidak mensucikan karena udah berubah jadi air sabun. Termasuk air kopi, air susu, ya itu semuanya air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian air yang tolong hidupin lampu yang ya, kasih. Terima kasih. Jadi kemudian ada juga nih air, ya, airnya ini suci, cuman nampaknya tidak mensucikan. Seperti air apa? Air sungai lagi keruh. Nah, itu suci apa? Tidak. Iya, air sungai tapi keruh dia. Suci apa tidak? Suci, ya. Ya, suci. Tapi kalau misal nih air sungai, terus orang di atas nih, mohon maaf, buang di tong sapi, sehingga sungainya ini hijau, warnanya hijau. Ya. Suci enggak, Bu? Tidak, karena itu ada benda najis dimasukin ke sungai, ya. Sampai hilang hijaunya, hilang baunya air tadi, hilang warnanya, barulah dia suci. Saya pernah dulu di Padang tinggal, kan 2 tahun saya di Padang tinggal dulu. Terus ada jam-jam tertentu nih orang untuk buang dari tong sapi di atas. Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa mandi yang anak-anaknya karena bau, ya. Nanti nunggu bersih dulu baru bisa mandi. Kasihan yang di bawah, orang yang di bawah itu kasihan. Gitu. Baik. Wahtaraza biqouli khalatahu anit tahiratil mujawiri lahu. Ya, dikecualikan. Misalnya ini airnya suci mensucikan, ya enggak, Bu? Kemudian masuk lereng, lerengnya suci, masuk lereng ke dalam ini. Bercampur enggak dia? Tidak meresap kan? Atau dimasukin batu, batunya suci, masukin batu. Tetap suci mensucikan airnya, ya, karena tidak ada perubahan nama di situ nanti, tidak berubah jadi air kelereng, nggak ada orang bilang air kelereng, ya kan? Nah, tidak orang bilang air batu, nggak ada orang bilang air batu. Yang ada juga air campur es batu, nah, itu ada. Tapi apakah itu mensucikan nggak kalau dikasih es batu? Suci, mensucikan juga, karena es batu hakikatnya air kan yang jadi batu gitu, ya, batu es gitu maksudnya. Nah, itu tetap suci mensucikan. Fa innahu baqin ala tuhuriyati walau kana taghayyuru katsiran. Qadalam taghayyur bi khalatin la yastaghni ma'u anhu. Qatinin seperti lumpur. Nah ini contoh lagi nih, suci mensucikan nih, dia bercampur lumpur. Karena memang nggak bisa terhindar dari itu, misalnya kayak sungai tadi yang keruh dengan air lumpur, atau tuhlubin. Tuhlubin ini semisal lumut, ya, di dalam satu apa itu namanya, mata air kadang tuh, ya, ada lumut di situ. Nah, berubah kayak warna lumut dia, tapi suci mensucikan airnya tetap, karena nggak bisa terhindar air dari itu. Wa ma fi makri wa marihi wal mutaghayyiru bitulil muksi fa innahu turun. Dan air yang diamnya lama itu tetap suci mensucikan. Ya, begitu. Ada contohnya yang diamnya lama. Biasanya dalam drum biasanya tuh, ya. Airnya dalam drum. Dalam drum diamnya lama, tapi dia tidak pernah tercampur benda najis misalnya. Itu tetap suci mensucikan. Meskipun ada lumut di dalamnya, gitu ya, Bu, ya. Wal qismur rabi'. Nah, kemudian air yang apa lagi? Jenis yang keempat, air najis. Air najis ini maksudnya air yang tercampur benda najis. Ya.
Wa huwa alladhi halat fihi najasatun taghayyara am la. Baik dia berubah atau tidak, dia tercampur dengan benda najis, baik berubah ataupun tidak. Wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal kullatain, asal dia ini kurang dari 2 kula, kalau tercampur najis maka berubah menjadi air mutanajis. Berapa 2 kula? 2 kula itu 270 liter. Berapa? 270 liter. Ya. Gitu ya, Bu ya. Air mutanajis. Ada air 1 ember campuran apa? Najis. Berubah nggak airnya tadi menjadi air najis? Berubah. Bisa nggak dipakai wudhu? Tidak bisa. Kalau bak sebelah? Ada nggak 2 kula? Bak yang ini sebelahnya. Ada 2 kula? Ada. Berarti kalau kejatuhan najis ke dalamnya tetap suci, mensucikan. Asalkan tidak kurang dari 2 bulan. Wa yustasna min hadzal qismil maitatul lati la dama laha sa'ilun 'inda qatriha aw syaqqi 'udwin minha kadzubabi illam tutrah fihi wa lam tughayyirhu. Nah, dikecualikan di bagian ini yaitu bangkai yang tidak mengalir darahnya. Ketika dicopot misalnya kayak lalat ya. Copot sayapnya, ada darahnya keluar? Tidak. Nyamuk, copot kakinya, ada darahnya keluar? Tidak. Ini benda-benda hewan-hewan kecil kayak gini, ini namanya pengecualian. Ketika masuk ke dalam air, mestinya tuh najis tuh. Mestinya najis, tapi ini tidak najis. Semut tidak najis, kecuali kalau sengaja dimasukkan. Ini ada air, ini ada gula, banyak semutnya. Wah, ada semut, biarlah sekalian mati di dalam, nanti disaring. Ini semua jadi najis. Sering ibu-ibu gitu? Jangan lagi Bu ya, itu minum air najis jadinya. Minum air najis. Caranya gimana? Pungut satu-satu semutnya. Kalau enggak gimana? Dijemur. Gulanya dijemur, pergi semutnya. Baru ambil yang tidak ada semutnya. Kalau sengaja memasukkan, maka jadilah dia air najis. Ibu minum air najis nanti. Karena semut itu bangkai. Jadinya ke dalam itu tadi. Karena kenapa? Dia mati di dalam air tadi. Ya, meskipun walam tuwayyirhu, meskipun enggak merubah bau airnya. Apalagi kopi, tajam bau kopi. Masukin semut 1 biji ya, enggak berubah jadi bau semut kan enggak kan? Nah, jadi begitu. Tapi kalau ada semut masuk, enggak sengaja, bukan sengaja kita masukin, enggak sengaja dia untuk berenang-berenang mati. Ambil aja, airnya masih boleh diminum. Beda kalau kita masukkan sengaja membunuhnya di dalam atau sengaja masukkan bangkai semut ke dalam, itu beda hukumnya. Ada lalat berenang mati di dalam ini. Terus gimana caranya kalau lalat sayapnya kan ada racun? Caranya lalat tadi ditenggelamkan semua, udah tuh nongol lagi dia, buang lalatnya, minum airnya. Kenapa gitu? Karena racun tadi sayap sebelahnya penawarnya. Gitu kata Nabi ya. Di lalat itu ada racun sebelah satunya, tapi satunya lagi penawar. Kalau satu kepak sayap lalat dia nempel tenggelam di air gini, nah masih hidup misalnya, masih hidup. Caranya jangan langsung dibuang lalatnya, celupkan dulu sayap yang satu lagi untuk penawarnya, celupkan, ambil lagi, buang lalatnya, minum airnya nggak apa-apa. Begitu. Tapi jangan sampai mati, dia di dalam tercelup sampai mati, jangan. Jadi najis sengaja itu namanya. Ya, begitu.
Wa kadza an-najasatul lati la yudrikuha at-tarfu. Demikian juga najis yang mana tidak tampak sama pandangan, penglihatan. Contohnya kayak di apa? Terminal-terminal itu kan nggak tahu kita apakah orang, mohon maaf, ceboknya itu langsung dicelupnya aja, nggak tahu kan itu. Yang jelas dilihat kita itu, mata kita lihat, oh itu bersih airnya, udah. Itu udah maafu itu kita gunakan air itu. Jadi jangan ditelusuri gitu. Ya udah lihatnya bersih, udah bersih gitu. Contoh kayak ayam dalam ember misalnya kan. Kita nggak tahu nih apa masuk percikan najis apa enggak ya, nggak tahu. Tapi kelihatan zahirnya dia bersih. Bersih, udah pakai aja nggak apa-apa. Gitu ya. Bisa dipakai untuk cebok, bisa dipakai untuk wudhu dan lain sebagainya. Kecuali kalau kita yakin lihat, misalnya ada anak gitu kan, kencing berdiri misalnya, percikannya masuk ke situ, ke ember itu, jelas kita lihat di situ airnya masuk najis, kita pakai, itu nggak boleh. Karena kenapa? Kita tahu ada masuk najis, itu berarti airnya sudah najis, ya, campur najis, namanya air mutanajis. Cuman orang kita nggak bilang air mutanajis, enggak, orang kita bilang air najis gitu aja ya, karena sudah tercampur benda najis. Bisa dipahami Bu ya? Fakullun minhuma la yujisul ma'i'. Nah, jadi yang tadi, yang benda misalnya kayak semut mati nggak sengaja masuk ke dalam gelas tadi, nggak sengaja dia. Kita udah tutup ya kan? Tahu-tahu masih juga dia masuk mati dalam itu. Nah, itu kan dia nggak sengaja masuk, nggak sengaja mati, itu dimaafkan. Tidak menajiskan benda cair tadi, termasuk juga najis yang tidak kelihatan oleh pandangan mata, itu juga ada pengecualian ya. Wa yustasna aidan, dikecualikan lagi, suwarun madhkuratun fil mabsutatin. Ada contoh-contoh yang sangat panjang di sini ya, tidak disebutkan di dalam Fathul Qoribnya. Begitu. Wa asyara lil qismi tsani min al qismi rabi' bi qouli aw kana katsiran kullataini fa aktsara fa taghayyara yasiran aw katsiran. Nah, atau dia ini banyak, 2 kula, tapi berubah air dengan sebab masuk najis, maka itu juga termasuk najis. Seperti yang saya contohkan, sungai yang dimasuki apa tadi? Deletong sapi tadi ya. Sehingga satu sungai ke bawah itu hijau semua. Maka ini masuk ke dalam kategori najis. Walaupun airnya banyak sekali. Ya, karena sudah berubah. 1, warna. 2, rasa. 3, bau. Sudah berubah. Maka tidak lagi suci mensucikan. Baik. Sampai di sini kita buka sesi pertanyaan Bu ya. Ini saya bawa mic ini tidak ada suaranya, tapi ini suaranya muncul di Facebook. Ya. Ini bisa kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, Ya. Pak Ustadz tadi kan ngomongkan masalah najis ya. Ya. Nah, bagaimana kalau suami dan istri itu tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu, apakah disamakan dengan najis? Gimana? Kan Pak Ustadz tadi ngomongkan masalah najis. Iya. Apakah seorang suami apa istri tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu atau lalai, apakah disamakan dengan najis apa bukan? Apakah disamakan dengan najis suami istri yang tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu? Iya Pak. Masya Allah. Karena itu yang lebih penting Pak. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu ya. Jadi begini, benda najis, yang pertama apa yang keluar dari 2 jalan.
benda najis apa yang keluar dari dua jalan, yaitu air seni atau air kencing, yang kedua air berak atau bahasa halusnya apa? BAB gitu ya. Itu najis. Kotoran hewan juga sama, najis juga. Kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran unta, kotoran semuanya itu najis. Kemudian benda najis lagi darah. Darah najis. Kemudian apa lagi? Nanah. Nanah najis. Apakah orang yang tidak sholat termasuk ke itu? Tidak. Apakah bisa kita menyamakannya dengan najis? Tidak juga. Tapi kotornya itu bukan kotor zohir, tapi kotor dalam perbuatan dosa. Lain lagi ya Pak hukumnya? Hukumnya? Ya. Hukumnya meninggalkan sholat dosa besar. Berarti lebih apa sama gitu hukumnya sama yang meninggalkan sholat apa sama najis tadi Pak? Tidak sama. Karena kalau orang tadi meninggalkan sholat, kita sentuh dia, nanti badan kita menyentuh najis. Maka tidak sama. Ya, secara hukum fikihnya tidak sama. Ya. Ada di dalam Al-Quran itu, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Tapi ulama sampaikan, orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah itu najis. Apa yang najis? Iktikadnya yang kotor. Ya. Iktikadnya yang hatinya. Artinya apa? Najisnya itu bukan dari fisiknya, tetapi dari keyakinan dia yang kotor. Sama halnya ketika orang misalnya dia meninggalkan sholat, maka perbuatannya itu perbuatan maksiat, perbuatan kotor, melanggar perintah Allah. Maka secara zohir dia tetap suci, ya kan? Tapi secara amaliah dia ada kotoran di situ. Kotornya apa? Sebab meninggalkan sholat. Begitu, Ibu ya. Bisa dipahami Ibu ya. Artinya apa? Ketika orang itu meninggalkan sholat, ini artinya dia melanggar hakullah. Hakullah ini apa? Dia wajib menjalankan perintah Allah. Terus dilanggarnya, ya, maka urusannya dengan Allah. Begitu. Nah, maka caranya gimana? Ya, bagi kita yang tahu dia meninggalkan sholat, maka kita ajak terus aja. Begitu ya. Tapi jangan sampai kita menganggap dia najis, nggak boleh. Gitu ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi mana ya? Mbak. Silakan, pertanyaan lain. Nanya. Pakai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Avantas mau nanya masalah najis tadi ya. Ya. Ini kalau kita di kamar mandi kan pakai baknya bak yang bukan 2 kulah saja, yang ukuran berapa liter tuh, 60 berapa liter gitu kan. Ya. Itu kalau seumpama anak-anak kita main kena air sabun tuh airnya. Itu kalau kita pakai cebok itu bisa mensucikan nggak tadi? Baik. Baknya kurang dari 2 kula. Kemasukan percikan sabun misalnya kan. Maka gimana? Selagi tidak berubah, kita lihat tuh, kok berubah ya airnya kayak jadi air sabun, misalnya gitu ya. Selagi tidak sampai seperti itu, berarti tetap suci mensucikan. Begitu. Tapi kalau misalnya saking banyak sabunnya masuk sampai putih airnya, berarti kita sudah mengatakan itu air sabun. Maka gimana? Tidak sah lagi untuk berwudu dengan air itu. Sampai kapan? Sampai airnya jernih lagi, begitu ya. Artinya perubahan nama dengan sebab air
dengan sebab sabun tadi itu sudah menyebabkan dia menjadi bukan air mineral, bukan air murni lagi, tapi udah air lain jadinya. Begitu. Tapi beda ketika kita tahu nih, mohon maaf, anak kita habis buang air kecil, dipegangnya lah najis nih, mohon maaf ya Bu ya, pegangnya najis air kencingnya tadi, dimasukin tangannya ke dalam bak, maka satu bak itu semua kena najis. Gimana? Eman-eman ya, buang airnya tapi harus. Karena kenapa? Itu menjadi air mutan najis. Begitu. Kecuali kalau kita nggak lihat anak kita masukkan tadi, kita nggak lihat juga dia megang najis tadi, dimasukinnya tangannya misalnya gitu kan. Tapi kita nggak tahu, maka itu dimakfu nanti karena tadi baliknya ke tidak terlihat oleh mata nanti, dimakfu jatuhnya begitu ya. Silakan ada lagi pertanyaan. Nah, satu lagi tadi, Ya silakan. masalah sepele ya. Cara membersihkan kotoran cicak itu tadi gimana Tad? Apa harus Kotoran pakai air basah? Atau cukup kering aja? Di mana? Kotoran cicaknya di mana? Di lantai. Di lantai. Cicak ini ada pendapat ulama. Ini ada perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan kotorannya itu najis, satu pendapat mengatakan tidak, karena dimakfu. Dia digolongkan dengan hewan yang tidak mengalir darah. Jadi ada dua pendapat. Artinya di mana? Kalau kita ngambil pendapat yang kotorannya itu dianggap sebagai hewan yang tidak mengalir darah, cicak tadi, maka kotorannya termasuk di makfu, kayak kotoran nyamuk, kotoran cicak ya itu. Nah, sehingga apa? Dianggap dimaafkan ketika ada kotoran cicak tadi ya. Itu kalau ngambil pendapat yang mengatakan itu. Tapi kalau ngambil pendapat yang mengatakan kotoran cicak, dari cicak itu sendiri bukan hewan yang dimakfu lah begitu dalam hal najisnya ya. Sehingga apa? Tetap najis gitu ya. Nah, kalau kita ngambil pendapat kotorannya tetap najis, ikut kepada ulama yang berpendapat kotorannya itu najis, maka bagaimana? Ya, sesuai cara membersihkan seperti kita membersihkan itu kotoran ayam. Kotoran ayam gimana caranya? Caranya sering rumahnya ada kotoran ayam tuh? Sering ya. Kotoran ayam itu kalau di teras ya kan. Ini teras. Kira-kira ibu-ibu itu sholat nggak di teras? Tidak ya, berarti aman. Nggak perlu dengan cara yang detail pun nggak masalah ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya nih masuk ke ruang tamu ayamnya, terus berak di sana, cara membersihkan gimana? Kadang-kadang di situ pakai sholat, kadang-kadang, ya kan? Kamar berantakan, kayaklah ruang tamu misalkan, nah, itu harus bersih membersihkannya, bersih tapi suci. Gimana caranya bersih tapi suci? Pertama, ainun najasahnya dibuang dulu. Apa ainun najasah? Ini kelihatannya Bapak ya, Ibu ya. Ini kelihatan. Yang kelihatannya dihilangin dulu. Kita tandain nih. Tandain maksudnya kita tahu nih lokasinya di mana tuh. Ambil tisu atau kain lap atau apa gitu, diambil. Nah, udah hilang dia. Hilang, tapi masih najis. Hilang benda najisnya, tapi najis hukmiyahnya masih. Apa najis hukmiyah? Basah-basah yang nempel dari kotoran ayam tadi, ya. Cuman pas kita ngambil tuh itu kering dia. Nah keringnya itu tapi itu najis gitu, tahu ya? Itu namanya najis hukmiyah. Nampaknya bersih tapi masih najis. Nah setelah itu bersih ainun najasahnya, yang nampak tadi sudah bersih. Tinggal lagi yang tidak nampaknya. Caranya kita cukup ambil air, siram dikit tuh di lokasinya.
siram betul. Maaf, oh, ada tisu ya. Ya, yang ini kan sudah nih. Nah, jadi di sini ini tinggal dikeringin aja pakai tisu gitu. Nah, keringin pakai tisu. Suci dia. Itu cara mensucikannya. Sama kayak kotoran. Nah, ini praktek langsung ini. Ada tisunya. Nah, ini kan sudah disiram nih lokasinya tadi. Tinggal dikeringkan sama tisu gini. Nah, sudah kering dia. Nah, ini sudah suci. Jadi nggak perlu disiram pakai air sampai bersih. Nanti semuanya itu jadi najis yang disiram itu. Jadi susah kayak gitu, malah merepotkan kita. Jadi cara untuk itu tadi sudah diambil ainun najasahnya, disiram dikit, lokasi yang ada bekasnya tadi itu, bekas najisnya, baru dilap kering. Itu caranya. Kotoran cicak kalau kita yakin itu najis, ya caranya sama. Caranya sama. Dihilangkan dulu kotoran cicaknya. Setelah itu apa? Kita ambil air sedikit, terus dilap kering. Begitu caranya. Ya. Begitu. Tapi umumnya kalau kotoran cicak itu kering ya, umumnya ya, kering. Dan disapu pun sudah ini dia. Cuman kalau seperti itu, dia kan waktu jatuhnya kan pernah basah tuh. Betul nggak? Yang basahnya itu berarti najis kan? Kalau kita ngambil pendapat itu tadi najis. Berarti gimana? Lokasi itu tadi harus kita bersihkan. Cuman susah. Maka masuk ke makfu tadi nanti jatuhnya gitu. Karena dia udah lama kering, dia nyarinya pun bingung, dia udah pindah-pindah itunya kan. Nah, maka masuknya ke najis yang di makfu tadi. Begitu kotoran cicak. Cuman kalau dia masih basah betul, lengket betul, caranya seperti itu kalau mau bagusnya ya. Di mana lokasinya buang itu tadi. Nah, tapi kalau kita menganggap itu najis yang di makfu, aman, nggak usah repot-repot, udah ambil udah pakai tisu apa langsung buang aja. Ya. Karena ada dua pendapat, kita boleh ngikut yang mana dua pendapat ini, begitu ya. Allahu a'lamu bishawab. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Tanya Bu? Ya silakan. Pakai mic ya Bu ya. Pakai mic ya. Mic-nya nyambungnya ke Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kau nanya Pak Ustaz. Deketin Bu. Ya, deketin. Enggak keluar suara di sini, enggak keluar dia. Cuman dia di Facebook ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku nanya Pak Ustaz. Seandainya Ya. ada orang memelihara anjing di rumah, yang masuk rumah. Jadi menjilat apa panci atau piring itu masalah najis. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan Ya. jilatan anjing ya. Ya, jilat anjing. Di dalam madhab kita, umumnya di Indonesia ini, jilatan anjing itu cara membersihkannya sama kayak jilatan babi. Najisnya najis mughallazah. Najis yang sangat berat, ya. Najis yang sangat berat. Kalau kita tahu jelas-jelas dia sedang jilati panci di rumah misalnya, ya. Kita nampak jelas kita lihat. Maka cara membersihkannya, kita lihat dulu nih pancinya. Lihat. Ternyata nggak ada bekas apa-apa karena udah langsung kering. Betul ya Bu ya? Kan langsung dijilat langsung kering biasanya gitu ya. Nah kalau model seperti ini, tapi kita yakin nih dia jilat ini kita di panci. Caranya adalah kita ambil air, ya kan? Kalau panci ini bulat ya Bu ya. Kuali agak melengkung ya. Cara membersihkan benda yang bulat kayak ember kayak ini, dia itu di air itu di apa? Dikelilingin gitu. Ini
Ini ya. Ini ya. Air, siram tapi digini-giniin. Buang. Siram gini. Cuman dia 7 kali caranya, Bu. Karena ini najis mughallazah. Berarti gimana? Ini panci, siramin air 1 gayung, buang 1. Baru 1 itu. Nah, ambil lagi 1 gayung, putar-putar, buang 2 baru. Ambil lagi. Ya? Ya, nanti campur ini dulu. Air lumpur atau air tanah. Jadi yang satunya kita campurin. Yang pertama boleh sebenarnya, yang pertama boleh, atau yang kedua boleh, atau yang terakhir boleh. Nah, setelah ambil tanah, masukin gayung, jadi airnya keruh tuh, keruh kan Bu? Terus kita siramin dalam, buangin. Yang keberapa kita cuci tadi? Yang ketiga misalnya kita masukin air tanah tadi. Berarti sisa berapa? 4 ya, sisa 4. Kita siramin sampai 4 kali lagi, itu udah suci. Nah, kalau ibu mau pakai sabun, ini panci udah suci, tinggal ambil spon ya, mencuci. Ya, ambil sabun, kita cuci aja, udah. Sponnya pun aman. Nah, itu kita bilas seperti biasa lagi. Bisa dipahami, Bu? Itu caranya, ya. Baik. Jadi dia itu harus campur salah satu siraman kita itu dengan tanah, ya. Itu kalau dia najis hukmiyah yang kita lihat. Tapi kalau najisnya najis ainiyah, dalam artian misal kotoran anjing. Ya, kotoran anjing. Itu kan harus dibuang dulu kotorannya. Seperti tadi kotoran ayam itu harus dibuang dulu kotoran ayamnya kan. Nah, ini kalau kotoran anjing harus dibuang dulu kotoran anjingnya. Udah bersih kotoran anjingnya, itu masih dihukumi najis hukmiyah. Caranya gimana? Ini kejadiannya misalnya di teras kita misal. Kalau mau mensucikan, kotoran anjing tadi dibuang, kemudian setelah nggak ada lagi kotorannya, nampak bersih tapi belum suci, disiramlah 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Mungkin enaknya itu siraman pertama campurin tanah dulu, supaya siraman berikutnya bersih. Ya, siraman pertamanya campurin tanah, siram 1 kali, siram 2 kali, pakai air yang sudah putih ya. Kalau yang pertamanya pakai tanah, yang kedua, ketiga sampai ketujuhnya biasalah air biasa lagi. Sampai 7 kali sucilah terasnya. Itu kalau yang nampak benda najisnya. Tapi kalau yang tadi jilatan dia langsung kering, dia nggak kelihatan. Nah, caranya seperti itu. Bisa dipahami Bu ya? Bisa dipahami Bu ya? Yang bertanya tadi Bu? Jelas ya Bu? Ya, jelas ya? Seandainya ya kan. Iya, nggak apa-apa, seandainya. Memang gitulah, fikih itu bisa diandai-andaikan. Iya. Bahkan gini Bu, saking seandainya nih, betul Ibu, Ibu bilang seandainya. Ada hewan, ini babi, mohon maaf, babi, ya, spermanya disuntikkan ke kambing. Ini seandainya juga ini Bu, ini dikaji di dalam fikih. Terus lahirlah dari kambing tadi anak kambing. Tapi spermanya punya babi. Apa hukumnya? Najis. Najis karena itu dari babi. Nampak gemuk tuh. Tapi itu najis walaupun bentuknya kambing. Nah, itu. Jadi termasuk itu nanti najisnya najis mughallazah jatuhnya begitu ya. Allahu a'lamu bishawab. Karena cara mensucikan najis mughallazah itu adalah dengan cara 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah, campuran tanah airnya tadi. Kalau misalnya nih, ini keadaannya nih kita di pinggir sungai. Sungainya nih udah ngalir nih, coklat.
apa air apa tadi? Keruh ya. Nah, itu kan udah ada campuran tanahnya tuh. Caranya lebih mudah. Cukup diayunkan 7 kali saja. Set 7 kali udah. Gampang nyucikannya kan? Nah, gitu. Kalau pancinya tadi dijelatin anjing tadi ya. Nah, jadi 7 kali ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. Gitu. Lebih gampang lagi kalau di sungai ya. Kalau sungainya keruh ya, gitu. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Ya, tolong kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Ustadz, misalnya kita punya mukena kan, Mukena? terus nggak sengaja itu diingusin anak. Apa itu najis? Apa kita cuci kembali? Kalau Baik. bisa pakai. Ya, ingus. Apakah ingus najis? Ingus tidak najis. Air liur tidak najis. Ingus tidak najis, air liur tidak najis. Ya, jadi kalau mukenahnya anaknya ngelap ingus gini ya misalnya, itu gimana? Boleh ngebawa sholat? Boleh, karena tidak najis. Ya, begitu. Cuman ada satu nih, ada air liur dia, mohon maaf, ngeces kata orang, ngeces, kan bau ya bu ya, ngeces dia. Apakah dia ini dari lambung ataukah tidak? Nah ini jadi pertanyaan. Kalau dia tidurnya nggak pakai bantal, otomatis lambungnya lebih tinggi tuh. Kan kepalanya gini, nanti lambungnya kan nurun tuh, keluarlah liurnya dari lambung. Nah ini najis. Bisa dipahami? Nah, tapi kalau tidak, bantal tuh, dia berarti bukan dari lambung, dari mulutnya, itu tidak najis. Bisa dipahami bu ya? Baik. Termasuk air mata tidak najis ya, begitu. Sebenarnya ada sambungan di sini nih. Yang pertanyaan ibu tadi tentang najis nih, pasal selanjutnya ini tentang benda-benda najis dan cara melepaskannya. Tapi udah kita bahas, udah kita bahas tadi. Ya, baik. Jam berapa bu? Tolong. 3 kurang 5. Baik, saya lanjut sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kullatani khamsu mi'ati ritlin baghdadiyin taqriban fil aswa. Adapun 2 kulah itu seberapa banyak? Di sini disebutkan 500 ritlun Baghdadi, lebih kurang menurut pendapat yang masuk. Fihima, di dalam 2 kulah itu adalah waritlu al-Baghdadiyu inda Nawawi mi'atun wa samaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Ini hitungan ini bu ya, hitungan Arab gitu ya, zaman dulu, hitungan Arab zaman dulu. Susah kita mengidentifikasinya sekarang susah ya. Wa tarakal musannifu qisman khamisan. Cuman di dalam pendapat ulama kontemporer itu untuk hitungan liter sekarang, dua kulah itu adalah 270 liter. 1 drum berapa bang? Berapa? 1 drum besi ada 250? Nggak nyampe, 220. Ya, berarti belum 2 kulah. 1 drum belum 2 kulah. 270 liter. Enggak ada ya, berarti 1 drum itu belum sampai. Ya, berarti banyak mana itu? Kalau ukurannya itu kemungkinan itu 1 meter kali 1 meter. 1 meter. Ini 1 meter ada? Ah, ini ya. Kalau segini kalau 1 meter persegi ada. Nah, itu lebih kurang begitu. 1 meter kali 1 meter persegi. Bagusnya dilebihkan.
2 bulan. Ya. Drum. Cuman dia lingkarannya kecil. Ya. Nggak nyampe. Ya. Masih kurang dikit itu. Gitu Bu ya. Nah, kemudian ada musannif bilang nih, nggak disebutkan kata di dalam Fathul Qarib ini dijelaskan dalam takribnya itu nggak disebutkan jenis yang kelima. Apa yang kelima? Al-ma'ul mutahhirul haramu kal wudu'i bima'in maghsubin aw musbalin lisyurbi. Jenis air yang kelima adalah suci tapi haram menggunakannya. Contohnya berwudu dengan air yang digosok. Tahu ibu gosok apa? Memakai barang orang tanpa izin. Itu namanya gosok. Sering Bu? Sering. Pinjam sendal nggak pakai pinjam ya, langsung bawa aja. Bahkan nggak balik-balik sendalnya. Itu namanya mencuri kalau nggak balik-balik ya. Tapi kalau yang gosok nih dia balik lagi. Cuman itu tadi bikin orangnya kesal. Habis dibawa sendalnya, mana tadi nyari-nyari sendal saya nih, rupanya temennya bawa. Nah, itu namanya gosok. Gosok ini dosa besar. Kaget nggak Bu? Gosok itu dosa besar ya. Makanya kalau kita ya bertetangga, ya kalau ada keran air tetangga kita itu izin dulu nggak pakai. Kecuali tetangganya betul-betul siapa saja boleh. Nah, misalnya kan itu sudah dimaklumkan sama tetangganya. Siapa aja boleh pakai misalnya. Itu nggak perlu lagi ngomong nggak apa-apa. Namanya ulima ridohu. Diketahui keridoannya. Itu nggak apa-apa. Sama kayak teman kita punya sendal. Kalau kita pakai pun senang malah teman kita. Misalnya kan. Itu bukan lagi jatuh kepada gosok nanti. Tapi ulima ridohu bahasanya. Diridoi sama teman kita. Ya. Nggak apa-apa kayak gitu. Pakai aja. Tapi dibalikin lagi. Jangan nggak dibalikin gitu ya. Ya. Sama kayak misalnya di sini ada sendal, ya kan? Nggak ngomong pun kita pakai ke WC bentar balik lagi. Kira-kira ikhlas nggak orang tuh? Ikhlas, ya. Berbeda kalau bawanya balik, gitu. Itu nggak ikhlas. Tapi kalau dia tahu nih, dipakainya wudhu, dipakainya ke tandas misalnya, kan dilihatnya, baik, nggak apa-apa. Belum ngomong tuh, belum izin. Nah, yang seperti ini namanya ulima ridohu. Diketahui ridonya nggak apa-apa. Berbeda kalau dia gosoknya ini kayak ini tadi. Air punya orangnya kalau dipakai itu dia tuh ngedumel kata orang Jawa ya. Ngedumel. Ya, Bu ya. Nah, itu jangan dipakai gitu. Kita dosa besar nanti. Minta ikhlas, enggak ikhlas saya. Kalau enggak kamu bayar 50.000. itu mah Masya Allah ya kayak gitu ya, jangan ya gitu. Maka hukumnya haram berwudu dengan air gosok. Suci airnya tapi haram menggunakannya. Itu namanya jenis air kelima. Satu lagi, au musbalin lisyurbi. Ada air itu apa namanya? Untuk galon air itu apa namanya? Itu yang belakang apa namanya? Dispenser. Ah, ada dispenser nih, Bu. Ya, untuk wudu apa untuk minum, Bu? Sepakat untuk minum? Iya. Sepakat ya? Pasti sepakat. Terus tiba-tiba saya datang mau wudhu di situ. Ikhlas nggak ibu-ibu? Ya, ikhlas kan Ustadz yang pakai. Tetap itu satu aib. Ngapain Ustadz wudhu pakai air itu kata orangnya kan? Tempat wudhu air banyak di sini malah air minum pakai untuk. Malah pakai untuk wudhu. Maka semua orang pasti ngedumel dia. Ini aneh ya Ustaz. Maka yang seperti ini haram. Walaupun dia ustaz istilahnya gitu ya. Haram perbuatannya. Airnya tetap suci mensucikan. Tapi perbuatannya haram. Itu maksudnya.
Ada air disediakan untuk minum malah dipakai untuk wudhu. Nah ini airnya tetap suci mensucikan, tapi perbuatannya haram. Nggak sesuai dengan wakafnya orang, karena wakafnya untuk minum gitu ya, Pak ya. Berarti ada 5 jenis ya tambahannya, tadi aslinya 4, cuman ada tambahan dari pengarang kitab Fathul Qorib ini, yaitu air jenis kelima, airnya suci tapi haram menggunakannya, yaitu air yang digosok atau air yang disediakan untuk minum kok dipakai untuk wudhu gitu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sekarang. Kita lanjut dulu. Faslun. Wajuludul maitati tatuhuru bid-dibagh ila jidal kalbi wal khinzir. Pasal. Adapun kulit bangkai itu bisa disucikan kecuali kulit anjing dan kulit babi. Mana korban ada di sini, Bu? Sapi? Alhamdulillah. Berapa? 2. Alhamdulillah. Kulitnya dibagi-bagi ya. Udah dimasak. Udah habis. Berapa? Segini ada dapat? Lumayan ya. Penduduknya berapa di sini, Bang? 200? 200. Bisa dapat itu. Selebar-selebar ini dapat. Banyak juga. 2 sapi ya. Berapa ini? Berapa per ininya? Dapat dagingnya? Setengah kilo? Cukup. Oh iya. Oh iya. Kalau nggak ditimbang gimana? Nggak apa-apa. Karena yang penting itu tersampaikan. Seumpama ini yang nggak boleh itu ini dagingnya ini pemberiannya remeh, itu nggak boleh. Ngerti ya Bu ya? Pemberian dagingnya remeh. Sebesar ini. Ini ngasih orang miskin segini. Ya Allah, nauzubillah. Tapi nggak ada yang segini ya dikasih dagingnya, nggak ada. Ya. Ya, begitu. Kalau yang segini tadi itu yang nggak boleh. Jadi apa-apa dijumpuk-jumpuk nggak apa-apa. Yang penting lewat dari kadar remeh gitu. Ya. Misalnya berapa? 1/4 kilo. Kalau 1/4 kilo tuh udah bisa dimasak, udah dapat berapa mangkuk itu. Itu tidak remeh lagi kalau 1/4 kilo. Artinya minimal itu, minimal. Artinya dagingnya itu tadi kalau kita mau cumpuk-cumpukan harus lebih dari 1/4 kilo. Begitu ya. Sekilo, alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Belum? Kita lanjut dulu. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Atau ini tadi yang disebutkan saya contoh yang tadi ya Bu ya. Atau lahir dari keduanya, anjing dan babi, aw min ahadihima, atau dari persilangan antara keduanya. Atau salah satu bersilang dengan hewan yang lain. Gitu ya. Tetap tidak bisa disamak, tidak bisa disucikan kulitnya, ya, gitu. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Tulang bangkai dan rambutnya bangkai itu najis illal adamiyah, kecuali manusia. Nah, jadi manusia ini ada kekhususan. Makanya saya bilang tadi waktu pertanyaan pertama Ibu tadi, apakah najis tadi ya? Maka manusia itu bahkan bangkainya pun tidak najis, ya begitu. Karena kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, surah Al-Isra ayat 70. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam, keturunan Adam atau manusia. Jadi
rambutnya tidak najis, tulangnya manusia juga tidak najis. Tetapi kalau tulang bangkai itu najis ya. Pernah lihat ayam ditumbur mobil? Sering. Mati di tempat? Ada. Dimakan nggak sama orang? Ada masih hidup. Kalau mati di tempat kan nggak dimakan sama orangnya. Karena apa? Karena udah tahu itu bangkai. Maka apa? Itu najis. Nah, najis. Bulunya jadi najis semuanya. Najis. Karena itu bangkai. Tapi kalau disembelih dengan syar'i, sapi disembelih dengan syar'i, tulangnya ditunjang. Disup tulangnya nggak apa-apa. Karena itu bukan lagi bukan bangkai. Ya. Begitu. Dia suci. Boleh dimasak. Ya. Tapi kalau tulang bangkai yang tadi saya jelaskan tadi ada ayam tadi mati ditumbur mobil dia langsung mati. Nah itu bangkai nggak boleh dimakan. Ada orang tuh ayamnya udah kayak gini. Udah itu apa? Langsung ambil pisau langsung disembelih. Katanya, oh itu belum mati saya sembelihnya. Nah itu gimana? Bangkai bukan bu? Dia udah kayak gini. Sekarat gitu. Terus diambil pisau. Kalau zahirnya belum mati bu ya, zahirnya belum mati, tapi sebenarnya itu sudah dianggap mati dan itu menjadi bangkai. Kecualinya itu hayatul mustaqirrah. Apa hayatul mustaqirrah? Ketika masih ada nyawa sekitar berapa jam, cuman dia udah lemes, udah nggak nafsu makan lagi. Nah itu 1 jam tuh belum mati dia. 1 jam belum mati. Ah ini boleh kita sembelih langsung tuh. 1 jam belum mati. Tunggu dulu 1 jam 2 jam masih dia hidup kan? Itu sembelih aja. Nah biarin dia mati langsung. Iya karena kenapa? Kalau dia sudah kayak gini artinya dia udah sakaratul maut. Itu kalau ibu sembelih pun dia pun bakal mati saat itu. Nah, yang dianggap dia hayatul mustaqirrah adalah ketika ayamnya masih bisa ada harapan hidup beberapa jam begitu ke depan. Nah, itu barulah tidak digolongkan sebagai bangkai. Tapi kalau dia sudah sakaratul maut itu sudah dianggap sebagai mati ditumbur apa? Mobil. Sama juga gini. Maaf ya, sekalian saya jelaskan ini. Udah kemarin di kampung saya nyembelih kambing. Kan kami 3 kambing tuh masjid. Jadi kambingnya ini belum mati. Udah diangkat, lehernya ditaruh di atas. Masih kayak gini kambingnya. Itu kalau diteruskan matinya bukan karena sembelihan tapi karena gantung. Akhirnya cepet-cepet saya sama orang yang pegangnya tadi, lepas dulu. Itu nanti matinya bukan mati sembelih, jadi bangkai nanti, rugi. Udahlah 3 kambing, cuma 3 kambing, satunya jadi bangkai, udah kan rugi ya kan. Cepet, langsung diturunin sama orang yang tadi, sehingga dia mati di bawah. Begitu. Jadi matinya itu bukan karena sebab sembelihan, tapi karena sebab digantung. Sama juga misalnya ada orang membeli ayam, langsung dicelupin dalam air, matinya bukan nanti dari sembelihan, tapi dari tenggelam. Makanya hati-hati, ya itu harus diperhatikan. Itu harus diperhatikan. Begitu ya, jadi harus hati-hati. Baik. Ada pertanyaan silakan. Bagaimana cara mencucikan kulit? Nah, mencucikan kulit bagaimana Bu? Yang pengalaman itu tahu ya? Yang pengalaman.
mensucikan kulit harimau, mensucikan kulit gajah, mensucikan kulit ular. Ada nggak tas dari ular, kulit ular? Ada kan? Dan belinya mahal gitu ya. Tas dari kulit gajah ada, mahal juga gitu. Saya di rumah itu ada dompet katanya itu dari kulit gajah, tapi saya nggak tahu kulit gajah beneran atau enggak. Itu saya di Brunei dulu belinya. Kan mau tanya kan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nita, biasanya kan kalau nenek-nenek biasanya kalau udah lansia dan nenek-nenek itu kan suka suka beser. Oh beser. Ya, nah itu jadi kalau kadang baru 1 rakaat sebenarnya udah beser, itu gimana Tat? Apa ada niat wudhunya sendiri? Apa harus wudhu lagi? Apa gimana? Baik. Beser. Apa itu beser? Beser adalah satu penyakit ya, Bu ya. Satu penyakit seseorang itu, mohon maaf, keluar sendiri air seninya. Itu beser, ya. Jadi nggak sadar dia keluar sendiri gitu. Itu beser namanya. Nah orang yang beser cara bersucinya beda. Beda. Dia harus selalu sedia, mohon maaf, pembalut. Harus selalu sedia. Karena kenapa? Karena cara dia bersuci nanti, teng masuk waktu, ya, dia berwudu. Kalau belum masuk waktu belum boleh berwudu. Nah sebelum berwudu dia tambal dulu. Dia tambal dulu pakai pembalut tadi. Dia sucikan seperti biasa, tapi kemudian dikasih pembalut. Ya. Kemudian barulah dia berwudu. Asalkan masuk waktu. Ingat, masuk waktu. Kalau belum masuk waktu jangan dulu berwudu. Kalau sudah masuk waktu berwudu plus sudah ditambal. Ya. Setiap mau masuk waktu sholat seperti itu terus caranya. Agak repot gak? Ya, repot. Tapi memang seperti itu harusnya. Ya. Itu caranya. Dan cara wudunya pun nanti niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholat gitu. Nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Karena kenapa? Dia niat wudu ini untuk supaya dibolehkan sholat. Karena kenapa? Baru dia basuh muka udah keluar lagi satu misalkan. Nah, berarti nggak sah toh wudunya. Karena udah batal langsung ya. Makanya cara wudunya seperti itu. Walaupun nanti saat sholat dia tuh keluar, tetap sah sholatnya. Tetap sah. Asalkan syarat yang saya sebutkan tadi dilaksanakan. Wudunya itu waktu masuk sholat dan plus sudah ditambah. Kasih pembalut. Itu caranya. Berarti niatnya beda. Niatnya itu tadi. Nawaitul wudu'a listibahati sholat. Nawaitul wudu'a listibahati sholat. Gitu ya. Sengaja saya niat wudu supaya boleh sholat. Gitu. Ya. Kalaupun misalnya dia nawaitul wudu'a nggak tahu, misalnya nggak tahu ini cara yang ini, ya nggak ada masalah juga. Tetap jadi wudunya, tetap jadi sholatnya, asalkan syarat yang saya sebutkan di awal dipraktekkan. Wudunya harus sudah masuk waktu dan sudah dikasih pembalut tadi, begitu ya. Ini agak ini juga ini apa namanya? Sebenarnya bukan nenek-nenek aja, kadang-kadang yang datu-datunya juga kadang-kadang gitu ya. Ada juga yang soalan gitu, tanya sama saya dulu ya kan, gimana Ustaz? Gitu. Netes waktu lagi sholat gitu. Ya caranya sama. Ya kalau itu dengan cara dikasih pembalut juga gitu ya. Begitu. Tapi kalau pembalutnya untuk papa-papa nggak ada, yang adanya tisu ya. Jadi pakai tisu ya. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Masih ada berapa pertanyaan? Jam berapa sekarang?
3.15. 3.15, satu pertanyaan lagi. Boleh, daripada penasaran. Kita buka satu pertanyaan lagi. Silakan. Bu yang di belakang mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, enggak apa-apa. Kita masih lama kajiannya lagi, Bu. Berapa? 3 bulan. Itu kalau nggak diundur ya. Kalau dia diundur ya bisa 4 bulan kita. Mungkin bisa 5 bulan. Kemarin 5 bulan ya. 4 bulan ya. Itu. Kita baru bab air ini. Nggak apa-apa mau tanya masalah sholat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Satu pertanyaan silakan. Karena mau masuk asar ya. Ya silakan, nggak apa-apa, satu pertanyaan lagi saya buka. Jangan jadi unek-unek nanti di rumah. Silakan. Kalau nggak bisa saya jawab, nanti saya jawabnya ke PR ya untuk pertemuan berikutnya. Silakan. Dari rumah banyak yang tanya, sampai sini lupa. Bingung ya, lupa katanya apa. Nah tadi untuk kulit tadi, cara menyamaknya adalah ayun za'afutulul jildi, menghilangkan sisa-sisa dari kulit tadi, misalnya kayak daging-daging yang lekat gitu ya. Mimma ya funuhu, yang bau-bau tadi, mindamin dari darah, wanahwihi dan semisal darah, bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu yang hirrif, yang kecut ya. Ka'afsin, daun afus di sini ya. Walau kana al-hirrifu najisan, meskipun yang hirrif tadi berupa najis, kadar ihmamin, seperti kotorannya burung dara, apa fitibal, mencukupi dalam menyamak. Jadi boleh menyamak kulit tadi dengan benda najis seperti kotoran burung dara, karena itu bisa menghilangkan yang darah-darah dari apa sisa-sisa di kulit tadi. Itu bisa. Iya, tapi disucikan lagi habis disiram. Gitu kan. Dia hilang, bekas darah-darahnya hilang, terus daging-daging yang apa dikit-dikitnya itu hilang, gitu ya. Caranya gitu. Atau dengan daun apa ya? Afsin. Dulu saya waktu di Perumnas itu ada orang dari Jakarta, dia nengok anaknya tinggal di Perumnas ya kan. Ya Ustadz juga. Dia cerita di tempat kami ada biasanya kami pakai daun, sejenis daun untuk menghilangkan itu tadi, bau-bauan yang di kulit, darah-darah bekas-bekasan di kulit tadi dengan satu jenis daun. Nah, itu seperti itu ya, Bu ya. Boleh juga dengan alat yang canggih sekarang seperti alat kimia misalnya kan bisa hilang itunya, tinggallah kulitnya gitu. Itu boleh dan itu menjadi suci ya. Kecuali apa? Kulit anjing dan kulit babi tidak bisa disucikan, atau kulit perpaduan kawin antara anjing dan babi ataupun anjing dengan hewan yang lain ya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi batasan pengajian kita hari ini adalah tentang ya, kulit tadi ya. Jadi, baik. Tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya Bu ya. Cukup ya Bu ya? Ya baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.